يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنود أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في طلب العلم فبنينا الله بين الأنبياء درجة واحدة. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah muliakan, mohon izin sore ini kita akan bicara tentang 15 hal tentang wudu. Ini tumben banyak. Iya. Ya begitu. Nah, iya dah. Resep kalau yang ngaji banyak pak resep kitanya. Ini ngapa ini? Ya habis kali ini. Mana si Anu si itu? Neng itu Neng. Mana kasih tahu? Baik, yang pertama. Wudu adalah ibadah. Ya, wudu adalah ibadah. Karena kita sudah belajar ya dulu definisi ibadah itu kullu setiap ma apa saja yuhibbullah yang disukai Allah wa yardahu dan diridhai minal aqwali baik berupa ucapan-ucapan kita wal af'ali perbuatan-perbuatan kita az-zahirati yang kelihatan wal batinati maupun yang tersembunyi. Itu ibadah definisinya. Kalau begitu definisi ibadah itu adalah semua rangkaian kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali yang diniatkan untuk Allah itu ibadah. Ibu bangun tidur ngapain? Lah ditanya kok menjep begini bagaimana? Baca doa, doa ibadah bukan? Habis baca doa ngapain? Wudu. Kamar mandi kali, lu wudu di kasur apa? Kamar mandi ya, terus ya tadi ya bebersih gitu kan, itu ibadah juga. Mandi ibadah, wudunya ibadah, nanti sholat tahajudnya ibadah, habis itu apa ngerebus air ibadah, rebus air bikin nasi goreng ibadah, bisa bikin nasi goreng bikin beli gemblong sama porodia ibadah, bikinin kopi ibadah. Terus masak sampai nanti tidur lagi, ibu semuanya ibadah itu. Dengan catatan inna sholati ya Allah sholat saya wa nusuki ibadah saya wa mamati ya wa mahyaya hidup saya wa mamati mati saya lillah hanya untuk engkau. Dengan catatan begitu. Ibadah semua itu. Apalagi ada ibadah yang rada ngenakin, ibadah apa tuh? Ya yang udah pada senior, udah pada orang hidup. Yang pengantin mana ada enggak? Itu ibadah tapi ngenakin. Kira-kira begitu. Jadi wudu itu secara independen itu ibadah. Makin banyak wudu, lah makin banyak ibadah, kan begitu. Air dingin amat ya. Enak yang hangat kalau sore begini ya. Jangan ngomong. Jangan diomongin, jangan. Oh udah dengar, ya syukur dah. Lah bukan, kalau sore makan yang resep yang rada-rada hangat, gitu ya.
Makanya jangan diomongin. 2. Wudu itu adalah sunnah. Nah, kita kan juga udah belajar tuh definisi sunnah. As-sunnatu hiya, sunnah itu adalah ma apa saja jaa yang datang min nabiyyi dari Nabi Muhammad, an qaulihi baik ucapan beliau, wa fi'lihi dan perbuatan beliau, wa takririhi dan ketetapan beliau, itu sunnah. Ya. Tapi kalau menurut ulama fikih mas sunnah rada sederhana. Apa sunnah itu? Dikerjain berpahala, kagak dikerjain orang apa-ngapa. Ya, itu ulama fikih. Tapi kalau ulama hadis itu definisinya luas banget. Jadi semua yang datang dari Nabi, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau. Ketetapan itu kagak dikerjain sama Nabi, tapi Nabi setuju. Contohnya apa? Abu Sa'id Al-Khudri berjalan dengan beberapa sahabat, di tengah jalan ada kepala suku yang kesengat sama binatang berbisa. Iya. Kompornya mati kali ya. Jangan ngomong, udah biarin lah. Kasihan dia lagi sibuk. Kasihan. Apa tadi Daya? Tadi apaan? Bukan yang tadi terakhir apaan? Saya ngomong apa? Iya, bukan yang terakhirnya. Apa tadi? Tersengat. La ilaha illallah. Yang terakhirnya maksudnya yang kesengat sama binatang berbisa, terus minta diobatin. Ya, pas emang lempengannya ketemu sama Abu Sa'id ini sahabat Nabi, sama sahabat yang lain. Tolong dong kisana, nih kepala suku kita lagi panas, demam luar biasa. Tolongin dong. Kata Abu Sa'id, lah keder kita ya, lah kita bukan tabib ini. Tapi dia beristighfar, udah kita tolongin beda. Singkat cerita, begitu diperiksa, lo sumeng panasnya penter. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berijtihad. Ya udahlah, saya mau ruqyah aja dia. Dibacain Al-Fatihah. Alhamdulillah atas seizin Allah sembuh. Saking girangnya kepala suku ngasih kambing sampai 30 ekor. Dia digiring ke Madinah, bawa ke Nabi, lapor, ya Rasul begini. Kirain mah mau diomelin, kan belum pernah dicontohin Nabi gitu ya. Nabi malah senyum. Kata Nabi, Said, labbaik ya Rasul, ada nggak bagiin saya kambingnya? Oh ada dong, lah kan banyak. Ini artinya Nabi nggak ngerjain, tapi Nabi setuju. Abu Hurairah kalau masuk rumah baca ayat kursi, Nabi nggak ngerjain, tapi Nabi setuju. Maka jadi sunnah tuh. Begitu kira-kira. Ada sahabat yang makan dabun ya. Oh, di sini kayak apa deh ya? Ya sejenis biawak. Nabi kagak makan, tapi Nabi membolehin. Nah, itu namanya sunnah. Maksudnya Nabi mentakfir mati boleh maksudnya, bukan dilarang. Jadi sunnah itu definisinya luas. Ya, maka wudu itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi ngerjain kan fi'li, perbuatan Nabi. Begitu ya. Bahkan Nabi itu senang betul wudu. Jadi hampir jarang Nabi itu tidak dalam kondisi batal, itu jarang. Selalu dalam keadaan suci, wudu. Begitu kira-kira. Yang ketiga, wudu itu adalah pengganti tayamum. Oh, maksudnya begini, tayamum, wudu itu ada penggantinya namanya tayamum, begitu maksudnya. Wudu itu ada penggantinya namanya tayamum. Ada nggak yang hafal surat Al-Maidah ayat 6? Ya coba. Lah katanya apa gitu? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal
marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu lanjutannya bicara tentang tayamum. Kalau kamu tidak menemukan air, di mana kamu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, habis ke hajat, ya kemudian dalam keadaan safar, marudha, sakit, kalau tidak menemukan air, fatayammamu, ya maka bertayamumlah dengan apa? Dengan debu yang thayyibah, yang baik, debu yang tidak menyakiti kulit kita. Jadi ini menandaskan bahwa dalam Islam itu betul yang difirmankan oleh Allah itu surat Al-Baqarah 184 ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kalian sulit dalam menjalankan syariat Islam, tapi Allah menghendaki kalian itu mudah. Makanya semua ibadah mahdoh ada rukhsahnya, kecuali syahadat. Habis syahadat apa? Habis syahadat apa? Udah pulang apa ya? Sholat ada rukhsahnya nggak? Ada nggak? Sholat tidak ada? Ada. Guru-guruin mau? Ada. Rukhsahnya sholat dua. Satu, rukhsah dalam hal meringkas. Jadi kalau 90 kilo kita pergi, itu boleh, ya, kita mengqashar dan menjama. Yang keempat jadi dua, ya. Kemudian yang dua waktu dijadiin satu. Ibu pergi jam 5, nyampe sore jam 8. Jam 5 sore nih, nyampe sore jam 8 malam. Berarti kan kagak keudat ininya, maghribnya ya. Maka nanti udah sampai sono, sholat jamak takhir. Boleh maghrib dulu baru isya, boleh isya dulu baru maghrib. Tapi kalau ibu pergi dari sini jam 11 siang, nyampe sono jam 5. Sampai kondangan jam 5, di mana kayak itu ya. Nunggu sampai kondangannya. Nah, itu zuhurnya sholatnya 2 rakaat, asarnya juga 2 aja. Terus di ittisal sholatnya disambungin. Kalau mau qashar tuh, qashar 2 rakaat nih, langsung. Jangan zikir dulu kelamaan. Iya langsung sholat lagi, asarnya 2 begitu. Begitu kira-kira. Jangan habis sholat 2 lah ngobrol. Oh, emporo dia begini. Yang kedua, rukhsah dalam hal apa? Dalam hal kaifiat pelaksanaannya. Sholat itu ada rukhsahnya. Ada berdiri, duduk boleh, duduk kagak mampu, bebaring juga oke, bebaring kagak bisa, lah pakai tangan orang idep, pakai mata kedap-kedip juga udah kagak bisa, pakai perasaan juga kagak bisa, disolatin. Jadi nggak ada pensiunan sholat tuh nggak ada, tapi semuanya ada rukhsah. Lu ngapa sholatnya pakai bebaring? Kata Ustadz, kalau sakit boleh rukhsah. Lah mau sakit apa lu? Kutil, bujuknya. Kagak bisa toh kutil mah. Sakitnya yang signifikan. Iya misalnya bisul segede telur bebek, telur entog. Aku senut-senut itu. Gak boleh tuh bebaring. Habis sholat apa? Rukun Islam habis sholat apa? Ya kan sholat terus apa? Puasa ada rukhsahnya nggak? Apa? Puasa rukhsahnya bagaimana? Kodo, bukan. Wa in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit lagi perjalanan, kamu boleh nggak puasa, puasanya nanti di hari yang lain. Tapi tadi sakitnya yang beneran, ampek, kagak sembuh-sembuh, ngek. Ya kalau timbang cantengan mayora boleh. Ya kemudian yang safar, ya safar juga boleh. Ya itu rukhsahnya. Bagaimana yang menyusui? Boleh nggak puasa. Menyusui atau hamil yang mudarat, ya hamilnya kalau
secara medis, kata medis jangan puasa Bu, ntar mudaratnya lebih besar, boleh kagak puasa? Ya boleh, bayar ya. Puasa apa terus apa lagi? Habis puasa apa? Lu buru-buru amat ke haji sih. Kan masih ada satu lagi. Zakat. Zakat urusannya apa? Zakat urusannya apa? Ini pada melongo begini ngapain ya? Jadi grogi saya dipelototin begini. Kalau orang suruh jawab melongo aja. Zakat urusannya nisab. Batas ukuran. Jadi orang itu diwajibin zakat kalau ada ukurannya. Ukurannya berapa Ustaz? Ukurannya itu kalau mau pakai emas, kias emas 85 gram emas ya, dibagi 12 ya. Kira-kira bangsa 7-8 jutaan. Keringanan, Mbak. Iya, Bo. Emang dari tadi kagak hidup ya? Lah kasihan bener. Iya kali ya. Dikira suruh anak pondok serut kali gitu ya. Keringanan. Kalau mau pakai kias pertanian, nisabnya 520 kilo beras. Kalau udah panen hasilnya segitu, baru wajib zakat. Tapi kalau pertanian zakatnya beda. Kalau diairin, ya dibiayain 5%. Tapi kalau alami ya 10%. Tapi kalau tadi penghasilan, dagang segala macam 2,5% aja. Nah, kalau sudah tadi uangnya seharga 85 gram emas. Emas sekarang berapa? Ya kata-kata juta ya, saudara nawar ya, juta dah. 85 bagi 12 berapa? Uyeng-uyeng tuh. Hah? 9 juta. Ya pokoknya kalau gaji segitu dah. Iya. Lah kalau timbang dagang cilok malah paling sebulan berapa? Belum wajib. Ya tapi sedekah sunnah aja. Biar berkah. Ya begitu ya. Itu zakat. Kalau haji apa rukhsahnya? Cakep. Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia melaksanakan ibadah haji jika dia mampu. Lah kalau kagak mampu, belum wajib. Mampu apanya? 4. Biaya ya. Kagak mutang-mutang sampai malu, sampai jual galengan. Yang kedua mampu fisiknya. Lah orang kena stroke berangkat haji, lo ngerepotin. Emang di sana ibadah cuma 20 biji orang, lo 2 juta lebih. Kemudian yang ketiga perjalanannya aman. Ya kalau sekarang kan pakai kapal ya. Di zaman dulu kan kapal laut. Boleh nggak pergi haji pakai ojek? Hah? Lah boleh, tapi kagak nyampe. Nampenya kemana? Lah ke bengkel. Motornya nyerungsuk. Hilok nyampe. Pakai gojek. Yang keempat mampu mahramnya. Jadi kalau kagak ada mahramnya, boleh diwakili mahramnya oleh muassasah, oleh yayasan yang bertanggung jawab. Maaf, di sini ada yang statusnya sendirian nggak di sini? Ya, jangan banyak. Lah keder saya. Ada ya. Umpama mau pergi haji nih, ya kan sendiri bagaimana ya? Nah boleh itu ikut yayasan, nanti tanda tangan di atas materai bahwa saya mewakilkan mahram saya kepada yayasan, boleh. Begitu. Tapi kalau masih punya laki ya sama lakinya. Kalau anaknya mau ya sama anaknya. Lebih cakep mahram yang nasab. Jadi dimaksud mampu itu 4 itu. Tapi kalau ditebus sendiri doang gimana? Hah? Ditebus sendiri doang zakatnya gimana? Suaminya ada tapi Sendirian bayar sama yayasan. Boleh. Ya, tapi kesian Bu. Lakinya ngor diajak ngapa? Dan jual apa kek? Jual kebun 2 bisa.
Jangan sendiri, kalau bisa mah ngaji mau garesep sendiri mah. Ya. Saya pernah ini ada, mohon maaf ya, lakinya pengen pergi haji, istrinya udah haji pengen pergi lagi haji. Ditanya sama Ustaz, ngapa bu ngikut-ikut baik, ngintil baik? Ya Ustaz, laki saya mah kagak bisa ditinggal sendirian. Emang apa? Lenje. Bujuk bunyi lenje. Tahu lenje nggak? Apa? Iya, matanya ada keranjangnya. Antar di sana banyak keranjang masuk lagi. Iya. Jadi kalau memang duitnya masih sendiri boleh. Tapi kalau bisa sih sabar ya, biar bareng enak itu. Yang keempat, hal tentang wudhu. Nah ini penting ini. Menjelitakan wanita dunia. Jadi wudhu itu menjelitakan wanita dunia. Suatu sore hari Nabi ngobrol sama istrinya Ummu Salamah. Ya Rasul, kira-kira wanita dunia kayak kita bagaimana nanti di surga? Apa kata Rasul? Antunna, kalian wanita dunia ini, orang Cisauk, Sempora, Jelupang, Pondok Serut, Bojong, ajmalu, lebih jelita, minhunna, dari hurun in, dari wanita surga yang dijadikan instan. Nanti ibu bakal jadi ratu-ratu Miss Universe-nya surga di sana. Yang kecantikannya nggak bisa dibayangin. Yang kalau jatuh, kata Nabi, ibaratnya dijatuhin tuh wanita surga, jatuh nih ke Cisauk, laki-laki baru pingsan, kecuali saya. Udah minum obat sih. Ini serius ya, kelihatannya ketawa, tapi serius ini. Makanya kata Nabi, definisi surga, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wal khatara bi qalbil bashar. Dibayangin aja nggak bisa. Ibu nanti kayak gitu tuh cantiknya. Makanya kalau di sini ya hidung minimalis, biarin. Kulit boro-boro glowing, demek, biarin. Dipoles apa begitu itu baik, nggak apa-apa ya. Karena nanti ibu jadi ratu kecantikan. Bajunya 70 lapis, sutra semua. Emasnya udah, kamar mandi aja emas. Di sini boro-boro kamar mandi emas ya. Mas kawin aja dijual. Udah keceplosan ini ya. Ada yang begitu ada? Ada kali ya. Tapi nggak di sini. Di kampung saya sono. Di sini mah mirip kayaknya. Jadi ibu bakal jadi wudhu. Nah, ditanya sama Ummu Salam, emang kenapa ya Rasul, kok kami lebih jelita dari bidadari? Iya, karena kalian waktu di dunia wudhu. Tuh, makin banyak wudhunya, makin jelita. Saya mau jujur aja paling kagak resep kalau melihat ada wanita dikerok alisnya. La ilaha illallah. Emang apanya yang berubah sih? Kesian ntar kalau naik ojek hujan gede lalu luntur, ntar kayak film Cina, pampir nggak ada alisnya. Ntar lakinya ngejompran liatin dia. Gak boleh dikerok ya bu, haram. Dipoles boleh, dikerengin boleh, ditemin boleh itu ya. Hah? Apaan dia tato? Pakai apa? Kalau permanen kagak boleh. Ya yang permanen kagak boleh. Bolehnya yang nggak permanen. Tapi jangan dikerok. Yang bisa dihilangin boleh. Ya pokoknya mah udah dah, nggak usah diroboh-robahin. Wudhu udah, wudhu cakep udah. Wudhu aja deh cakep. Makanya ada pepatah orang Arab bilang begini, jamilun jamilatun walau ba'da naumin, katanya begitu.
Iya emang kalau cetakannya cakep mah cakep baik, habis tidur juga, habis ngiler juga cakep-cakep baik, kalau bisa dirubah-rubah. Begitu maksudnya. Jadi nggak usah khawatir, di dunia mah sebentar dari bu jadi ratu kecantikan di surga. Amin. Kalau masuk surga. Nah kalau nyangsang, ya, potongannya surga semuanya. Kenapa saya bilang ibu potongannya surga? Lah ibu ngaji sekali aja nih, ngaji sekali. Hadisnya kan sahih riwayat Imam Tirmizi. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia dapat pahala jihad ilmu. Itu bukan main itu. Bu gede bener. Apalagi ngaji tiap minggu. Yang penting syaratnya nggak berani sama laki, baik udah surga gampang banget. Susah. Ya. Kelebihan wanita tuh di situ. Makanya yang banyak mati yang suaminya. Bener. Emang apa sebabnya bu? Lakinya gentakin boy. Lah bengek. Sama satu kelebihan perempuan apa? Pintar nyari duit. Lah duit udah disumputin di kaos kaki ketemu baik. Kan pintar nyarinya ya. Makanya baunya kecium baik itu. Kata lakinya, kata bininya, bang ini apa? Apaan? Ini kaos kaki abang. Tahu, duit bang, 200.000. Ini duit apa bang? Duit sial katanya. Udah gue umpetin lu tahu baik. Tapi bukan orang sini, orang Julupang, kampung saya. Di sini mah rada mirip. Ya, udah ngaku beda daripada remek. Yang ke 5, wudu itu adalah nanti akan jadi ciri khas umat Nabi Muhammad. Ciri khas umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi pernah ditanya juga sama Salamah, ya Rasul, Anda kan hidup sekarang, lalu tapi kan umat Anda bakal ke depan, Anda sudah wafat, umat Anda masih ada. Emang kebukti sampai sekarang ya sudah 1,9 miliar kan gitu ya. Dan Nabi mau udah meninggal. Nabi meninggal tahun berapa? Lahirnya 561, meninggalnya ya udah tinggal tambahin 63 kan udah gampang. Sampai sekarang udah 1,9. Dan Nabi kan kagak kenal sama ibu, iya nggak? Lu buru-buru kenal orang Cisauk, orang Arab Nabi mah. Sama saya juga kagak kenal. Lu bagaimana cara kenalinya nanti? Kan di sana orang seluruh manusia bermiliar dari sejak Nabi ada. Nabi keder dong kalau begitu. Kata Nabi enggak keder. Memang kenapa Nabi? Nanti ada ciri khusus. Seperti ibarat kata kuda semua warnanya putih, tapi ada yang belang, kelihatan nggak yang belang? Nah gitu ntar cirinya kayak gitu. Wudu tuh kayak kuda belang. Ini Nabi tinggal begini doang, tal sini, pada ngerubungin Nabi semua. Ntar yang kagak ada belangnya, sono kamu bukan umat saya kata Nabi. Jadi semua nanti ada capnya nih. Asal waktu disuruh jangan pakai kaos partai. Ntar Nabi keder. Lah pakai kaos kuning. Itu mah Golkar Nabi. Lah ilok bisa kaos partai ya. Udah gagal laku. Ya jadi itu nanti untuk menandai bahwa kita umat Nabi dengan wudhu kita. Nah, itu ya. Itu berapa? Keenam. Yang ke-7. Iya maksudnya yang ke-6. Emang apa? 6 kan? Iya. Dari dulu juga 5 tambah 1 6. Iya deh. Mana ini? Oh ini. Wudu itu adalah idul ma'as. Ya. Penghindar maksiat. Wudu itu penghindar maksiat. Ini si Neng bocah melongo bayang ngeliatin saya Neng. Ngapa Neng?
Orang semenggah saya ya. Penghindar maksiat. Mohon maaf, orang kalau udah wudhu mah minimal nih nggak mau bersentuhan, kan gitu ya? Ibu pernah ke Tanah Abang nggak? Hah? Iya, rasain kan kalau lagi rame. Saya mah sering karena saya sejak tahun khutbah di sono di Dephan. Itu kalau lagi rame kita berdiri udah kayak ikan gesek. Laki perempuan semua ini. Iya, kalau pas depan kita apa umur 16-17 tahun lo kadang nenek-nenek udah bau balsem. Untuk aki-aki udah rada tenggleng, orang betah bisa. Tapi kadang-kadang juga saya ketemu pas, waduh baru 16 tahun potongannya ini. Kalau saya udah wudhu mah, lah saya menghindar gitu ya. Lah kalau saya kagak wudhu, anteng bae. Apa kata skrup ya? Skrup doyong lah kita doyong. Ya kita kan kagak sengaja. Pengalaman. Iya maksudnya pengalaman sih kagak, ya emang begitu keadaannya kalau lagi rame. Iya enggak? Cobain dah belajar ke Tanah Abang kalau lagi mau lebaran udah kayak ikan petek. Wah, udah luar biasa. Jadi kalau udah wudhu mah kita ngindari. Ya, kalau maksiat hati belum bisa, ya setidaknya maksiat zohir dah, kira-kira begitu. Ya. Makanya nih kalau punya anak gadis suruh banyakin wudhu. Tapi kalau saya perhatiin, mohon maaf, sama yang udah kawin sama yang belum kawin kadang-kadang nyikepnya yang kencengan yang belum kawin. Kalau naik motor tuh anak muda, itu pengalaman tuh iya. Lah iya kalau yang udah kawin suami istri mah ya tenang-tenang aja gitu kan. Lah kalau belum kawin mau tuh ngobrolnya cuat, ada gajuan gajul ke rezeki katanya. Ya gitu. Iya stabilo di sini. Kalau di jalan mah ya lupa stabilo juga. Ya kata yang lagi rezeki bayar lagi. Untung saya pengalaman sekali-kalinya naik becak doang. Sama calon istri dulu. Kepepet. Hujan bagaimana di lok jalan di Perum sono. Saya ingat banget naik beca ya, rasanya geget aja ya. Padahal mah dingin tapi rasanya hangat gitu ya. Iya ini mah jujur bae udah aki-aki ini nggak apa-apa sih. Jadi kalau pengen ya nggak banyak maksiat ya. Saya ngebayangin begini Bu, le coba itu kalau abang-abang pada nonton biduan yang ada nyawerannya. Lah kalau dia wudhu mah lah buru-buru mau nyawer. Ngedeket juga gak mau, enggak ya. Ya makanya kalau lakinya suka nyawer wudhu dulu Bang. Kata laki lu lagu apa lu? Lagu mau nyawer suruh wudhu. Yang ketujuh, wudhu itu pengundang security langit. Pengundang security apa artinya? Ya, satpam yang mengamankan. Maksudnya apa ini? Begini, hadisnya ada ya. Siapa yang berwudu niatnya untuk apaan? Apa Bu? Lah Bu, godek lah tadi nanya. Oh Ibu, apaan? Bukan, pengundang security langit. Pengundang security langit. Ini yang bahasanya rada tinggi, ini sarapannya roti nih. Kalau sarapannya gemblong sama geplak ya belum nyambung. Maksudnya begini, saya terangin hadisnya begini. Ketika ada seorang berwudu, arsalallahu al-malak sayakuna harisan lahu. Jadi ketika ada orang berwudu niatnya takarrub kepada Allah, menjaga maksiat, Allah utus malaikat untuk jagain dia. Dan coba itu dijagain malaikat. Ada yang berani ilok. Demit mana juga keder ngadepin malaikat mah ya. Ya bil khusus untuk menjagain hati. Hati dijaga, hati kudu dijaga. Hati kan bolak-balik.
Tapi kalau udah wudhu, kita misalnya kalau dijaga hatinya sama malaikat ya, umpama ibu ngeliatin saya, ibu udah wudhu, lah saya boncengin istri saya, bukan boncengin istri saya, ibu kenal istri saya, tapi yang saya boncengin bukan istri saya, ibu udah wudhu, dibisikin sama malaikat, jangan suudon, mungkin adeknya Pak Ustadz, ya, mungkin ponakannya, mungkin orang jangan suudon lah pacarnya. Cari dah, kata malaikat, alasan sampai 19. Tapi kalau kagak dibisikin malaikat, kan yang ada setan yang bisikin. Begitu ibu ngeliat saya boncengin bukan bini saya, sepak lagunya nih Ustadz ya. Ajarin orang lah dibelenjeh bener. Lah suudon begitu, bener ya? Iya. Nggak usah kayak gini dah. Orang kalau udah hatinya dibisikin malaikat, ini lagi ngaji begini nih, nengok sama sampingnya nih ngaji. Kalau nggak ada malaikat, pasti dia ini suka ngomong, jilbab sih gak ada matching amat. Di hati doang ngomong. Bedumrangan kayak gitu. Iya, bukan saya. Ibu suka begitu, itu kan dari setan. Emang setan kan menciptakan permusuhan. Tapi kalau wudhu, malaikat nasihatin kita, jangan urusin orang lain, lu baik urusin diri, begitu. Paham gak nih? Ibu lagi di jalan, lagi di Indomaret sini nih. Ini memang yang rada mudaan ya, yang udah senior mah dibayar. Begitu lihat kasirnya, ganteng amat ini ya, wow, ganteng bener. Kalau nggak ada malaikat, tapi kalau ada malaikat, tutup Anda nggak pantas. Maksudnya begitu maksudnya. Kalau ibu ada malaikatnya, dijagain malaikat, laki jam 5 biasanya pulang, jam 7 belum sampai rumah. Ibu pasti tetap baik sangka. Ya Allah, saya yakin laki saya emang lagi ada urusan. Kata setan, di telepon kagak diangkat, di WA kagak dibalas. Kata malaikat, emang lagi habis itunya kali baterainya. Udah tungguin baik. Adem kita. Tapi kalau gak ada wudhu, gak ada didampingin malaikat, setan terus. Emang laki lagunya begini nih, sepak bener katanya. Orang mau ngasih tahu kemana, di mana, ini diem baik. Emang iya sih, rasanya mah 2 hari ini lenje baik ini pakai nyisir baik katanya. Lah ke sono-sono. Kalau mau lakinya lagi berjibaku lagi demi anak bini kan parah urusan. Ini nyambung apa kagak sih saya ngomong? Sambungin pakai rapia ya. Itu yang jujur. Yang ke-8, wudhu itu penggugur dosa. Penggugur dosa. Jadi begini Bu, mentakan apa kalau wudhu, kalau bisa jangan dilap sama anduk. Jadi semua anggota wudhu itu kalau dibiarin itu netes. Nah, tetesan itu seiring dengan tetesan air secara zohir, secara batin rontok dosanya ibu semua, sampai kering. Ya kecuali lagi geget dingin gitu ya, kalau lagi normal mah. Kalau mandi dilap, kalau wudhu mah gak usah. Jadi dirontok dosanya kalau kita wudhu. Dosa mata rontok, dosa telinga rontok, dosa yang banyak dosa ibu-ibu apa? Itu ngaku. Ditanya, "Kok mau kemana?" "Oh mau ke pasar Serpong." Pasar Serpong mau anu. Ditanya mau kemana? Anu. Banyak amat. Bibir, laki-laki mata. Jadi kalau wudhu mata dosa hilang. Nanti wudhu lagi hilang lagi gitu. Bagaimana kalau nggak punya dosa? Ya nabung, nggak ngebayarin dosa. Iya maksudnya kalau ibu gak dosa, wudhu terus, nabung terus. Tapi kalau punya dosa ya gugurin itu. Ini nggak ada ruginya. Ya cuman memang kalau perempuan makan memang ada halangannya. Itu ribetnya begitu ya. Makanya saya gak pengen jadi perempuan saya.
ya saya mau ngebayangin ribet jadi perempuan tuh, ampun dah ribet banget. Rasanya kalau sama bini saya mau kondangan lah nunggunya lama bener. Saya mau udah yuk berangkat deh. Ini mah nungguin baik. Ya emang ya begitu ribet. Ya. Tapi yang paling dekat sama surga itu perempuan. Yang timbang ngasih air minum malaki, pahalanya umroh. Ini habis ngaji terkasih lakinya airnya, jangan segini segalon. Lu kesambet setan lah. Enggak bang, kata Ustaz, saya kudu ngasih minum ikhlas, ya, biar abang ikhlas. Gampang banget perempuan masuk surga, ngeberberesin spray, didoain malaikat, masakin buat anak bini, dosanya dirontokin, gampang banget dah. Yang penting ikhlas. Nah, kalau ininya ngegrimil baik, ya separoh dah kalah. Korting. Tapi memang secara psikologi, secara para psikolog bilang perempuan mah minimal sehari kudu ngomong 24.000 kata. Hanya kalau ada guru TK cerewet, lihat memang itu lempeng nanya begitu. Lah kalau guru TK diem, baik anaknya mau pipis, bu guru pipis. Lah PA anaknya, murah betah, yang pindah baik. Jadi kalau perempuan rewel itu emang fitrah. Yang gak fitrah malah laki rewel. Lu laki cupar, bener kayak perempuan lu ya, kayak mes. Nah, itu baru udah kudu dibawa, periksa. Ada yang konslet itu. Sama perempuan diem baik, itu juga gak bagus. Ngomong. Yang ke 9. Jadi wudhu itu pengundang husnul khotimah. Jadi begini bu, kata Nabi, siapa yang sebelum tidur wudhu dulu, sebelum tidur wudhu nih, seumpama kata ampe kagak bangun lagi, husnul khotimah dia, sebab dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Dan orang biasanya kalau mau tidur wudhu dulu itu insya Allah ngimpinya juga yang enak-enak. Mimpi diajak ke celeduk sama lakinya. Ngapain? Beli sapu lidi. Jauh amat ke sono ya. Tapi kalau nggak wudhu biasanya ngimpinya yang rada-rada serem. Ya. Dikejar anjing stres, sampai keselokan masih dikejar baik. Atau jatuh dari loteng tingkat 16. Gubrak lah mati gua. Begitu bangun alhamdulillah masih hidup. Ya. Kalau kita dalam keadaan nggak suci misalnya lagi head, Ya. apa harus wudhu juga? Enggak dong. Pakainya ibadah batin, zikrul khofi. Akan yang hafal Quran juga boleh. Apa namanya? Mengulang-ulang tapi jangan keras-keras. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, orang kalau berhalangan kok kayaknya takut ini kayak begini. Nah ini penting nih. Ini mohon maaf ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, ibu-ibu, Ustadz, suami saya wafat. Terus saya kan sebelum masa idah katanya saya di rumah aja. Terus iya saya udah kagak kemana-mana, Ustadz saya di rumah baik. Saya bilang ini ajaran siapa? Kalau ibu ya keluarnya dalam rangka hajatus syar'i, hajat yang dibenarkan oleh syariah, boleh keluar. Emang kalau lakinya meninggal ngedempet, jelempet, bari kamar, lah kagak begitu. Yang kalau jadi guru, jangan ajar nggak apa-apa. Jadi perawat jadi, yang penting syar'i. Bukan mau jalan-jalan ke Ancol, itu kagak boleh. Ada tujuan, ya. Kasihan lah kalau orang idahnya meninggal berapa coba? Lebih 4 bulan 10. Lah kan lama bener. Lah kita sehari di rumah
Idih, orang semua bisa. 4 bulan. Maka boleh ke warung, boleh belanja beli warung boleh. Apa kudu ditutupin mukanya? Lah, nabrak tiang listrik. Biasa aja. Cuman kalau nggak ada penting, nggak ada urusan, jangan keluar. Itu maksudnya. Ya, jelas ya. Kasih tahu tuh, kasihan saya kadang-kadang sama perempuan. Kalau lagi indah di rumah be. Iya, banyak yang nggak ngerti ngomongin, sok tahu pada ngasih tahu. Emang perempuan bukan orang apa? Iya nggak? Tapi bukan juga pengen keluar kan? Fitrahnya manusia ya nggak kayak burung. Ya burung aja kalau ditanya, Rung, lu pengen keluar nggak? Lah pengen. Coba burung ibu ditanya, punya burung nggak di rumah? Hah? Yang benar, punya burung nggak? Itu ada. Burungnya tanya, burung pengen keluar apa kagak? Kalau dia bisa ngomong, biar kata gue disangkar emas, gue pengen keluar. Karena freedom, ya, kemerdekaan itu adalah fitrah, hak setiap makhluk, gitu ya. Makanya waktu zaman Nabi itu ada anak-anak lagi burung emprit, kalau di sini mah, lagi diterbangin tapi diiniin pakai tali gitu. Kata Nabi, anak-anak, ngapain kalian? Ini lagi main-main burung, paman katanya. Kata Nabi, boleh nggak paman beli burungnya? Boleh, harganya 3 kali lipat dah. Mestinya biasanya mah cuma 5.000. Paman beli 15.000 ya. Loh, girang banget tuh anak-anak tuh. Begitu udah dibeli oleh Nabi, talinya dicelopotin, anak-anak suruh pada ngeliatin, terus dilepas. Anak-anak pada keder. Lah, kok dilepas paman? Iya, kamu mau nggak kaki kamu dicang-cangin begitu? Kamu nggak boleh kemana-mana. Nggak mau. Dia juga sama. Akhirnya pada sadar. Begitu kira-kira. Ya, mohon maaf, sebagus-bagusnya wanita yang pakai perasaan 3 hari mah udah kagak betah kan di rumah baik mah. Ya nggak? Iya, 3 hari rumah be uplek be di sini juga kan. Baik, yang ke 10 ya. Jadi tadi apa? Tadi yang ke 9 apa? Iya, kalau ini mah kalau mau saya ngasih tahu, kalau mau tidur wudu dulu dah ya. Kalau sempet ya. Sempet nggak kalau mau tidur wudu? Iya udah sempet. Itu luar biasa itu. Tapi kalau ya kagak sempet, buru-buru listriknya dimatiin sama lakinya, ya udah dah. Ya udah tanggung dah bang katanya. Ya begitu ya udah. Ya mak, yang udah senior mau hidup. Iya, udah lupa udah. Yang ke-10 berkaitan dengan kesehatan. Berkait dengan kesehatan. Jadi di dalam anggota tubuh ini ada saraf-saraf penting, Bu. Makanya lihat nih, kalau ibu bersihin kuping, jari dimasukin. Jadi masuk begini. Itu kan ada anak kuping di dalam kecil. Itu diputar begini, dibersihin, baru dari bawah ke atas. Ini sarafnya kena semua. Insya Allah kagak bakal congek seumur umur. Saraf sih. Tangan sama, pijitin. Ini sarafnya. Insya Allah nggak usah dipijit sama orang lain ya kalau kita wudunya begini mah. Kaki juga sama. Pala juga sama. Ya karena wudu terkait dengan kesehatan. Apalagi yang intinsyar itu, masukin air ke hidung, itu cakep. Itu bakteri, virus kalau kita ngirupnya serius ya sampai pening kepala kita. Buang. Itu kalau ada gajah aja kayak keluar gajah. Gajah-gajahan. Ya, tapi kalau belum biasa pening ininya kepalanya, tapi kalau udah biasa mah enak aja. Enak aja gitu. Ini mau wudu, toel. Kayak lagu toel. Toel. Apaan mau wudu begitu? Bebek kawin.
Iya, buru-buru gitu. Bu, wudhu yang paling enak apanya? Wudhu yang paling resep apanya? Lu jangan jawab kalau nggak tahu mah. Yang paling enak doanya kalau dihayati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nih dihayati. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikan aku minat tawabin, golongan ahli taubat. Waj'alni minal mutatahhirin, golongan orang yang senantiasa mensucikan diri. Waj'alni min ibadika sholihin, golongkan saya termasuk hambamu yang soleh. Ih, resep bener itu, lebih resep dari durian montong. Tapi kalau kagak diresepin, ya gitu baik dah, sekedar ini, sekedar pelaksanaan zohir doang, kira-kira begitu. Ibu mau kemana bu? Mau pindah. Itu lah kali mau kondangan, nitip. Emang kenapa di situ? Dingin? Dingin ya? Iya. Dua lagi ya. Yang ke pengundang rahmat. Pengundang rahmat. Jadi orang yang wudhu itu disayang sama Allah. Dalilnya Al-Baqarah 222. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai tawabin, ahli taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka sama orang yang selalu bersuci. Kemudian 13. Iya, maksudnya 12. Adalah pembeda mayat muslim dengan non. Pembeda mayat muslim dengan non. Bu, kalau mandiin mayit itu disunahkan diwuduin. Nah, kalau non muslim malah kagak tahu dah. Hah? Mandiin dulu, Pok. Ya iya. Dia kan kalau belum dimandiin kan ntar dia wudu bersihin yang bisa batalin wudu, entar mandiin dulu baru diwuduin. Padahal mau ke tanah ya, tapi kalau dicoba, apa alasannya kenapa kalau orang Islam mah mau mayit aja kudu dimandiin, diwuduin, atau begini apa? Kenapa kudu dimandiin? Bukan karena dia nggak bisa mandiin diri. Lah emang salah saya ngomong? Udah ngalah aja sama Ustadz, udah. Iya. Lah iya. Lah emang. Lah kalau nggak bisa sholat mau ngapain disolatin kalau dewek baik? Ngambek nih mah. Jadi apa? Kalau mayit muslim kudu diwuduin, disunahin gitu ya. Sunah. Yang wajib mandinya, Bu. Iya. Ya. Tapi jangan punya pemahaman kayak gini. Yang penting mau wajib dah, sunah mah enggak usah. Enggak boleh. Oh, kalau COVID ada rukhsah pengecualian. Kayak orang mati syahid kan enggak diwuduin tuh. Enggak ada ini begini nih. Udah yang wajib baik, ibadah mah yang sunah mah enggak usah. Kan kalau ibarat mandi mah wajibnya itu mandinya, sabun sunahnya. Lah kalau mandi gak pakai sabun, dia gak bersih. Atau kebalikannya, sabunan tapi gak mandi, lah gila. Ada nggak yang begitu? Sholat Idul Fitri mah jalan, sholat wajib kagak. Nah itu dia, sabunan tapi kagak mandi. Ada yang kayak gitu, model kayak gitu. Ada di TV. Orang PA 14 iya. Nah, wudu itu adalah yang ke-13, pereda marah. Pereda marah. Jadi kalau marah biar turun tensinya, wudu. Istighfar dulu baru wudu. Wudu belum juga turun, sholat mutlak.
Sholat belum tentu sholat niat takarub, gak usah pakai niat apa-apa, sholat aja. Ustaz udah sholat juga masih marah bayang, udah nonton kartun. Pinipin ya. Jadi wudhu peredam marah. Yang ke 14, wudhu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat. Dan yang terakhir, wudhu itu adalah dibenci oleh syaitan. Jadi kalau orang senang wudhu, setan kagak mau deket. Kalau setan kagak mau deket, yang ngedeketin ibu siapa? Bukan tukang gojek, bukan? Malaikat. Hidup berkah kalau deketin malaikat. Ya, saya kira ini 15 hal terkait dengan wudhu. Maksudnya wudhu tidak hanya untuk sholat doang, tapi terkait dengan berbagai macam. Mudah-mudahan kalau 15 ini kagak bisa ngerjain, paroknya dan parok bisa kagak bisa, rapat gak bisa, 1/8 nggak bisa juga, atuk mah bisa, nggak bisa juga udah nyebur ke empang baik, nyesek-nyesekin Cisauk, ribet bener ya. Terus bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 10. Iya jam 10 bangun. Ya wudhu lagi kan, tadi wudhu ibadah, makin banyak wudhu makin banyak ibadah. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Ada lagi nanya? Apa nih? Hah? Kagak. Bacanya tuh sebelum wudhu. Nawaitu itu kan wudu'a liraf'il hadasil asghari itu di sebelum wudhu. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu. Di setiap anggota tubuh ada doanya masing-masing. Gitu. Tapi kalau maupun dibaca di muka juga boleh. Tapi yang ahsan mah di awal. Karena kan belum apa-apa kan niat dulu. Jangan begitu ya. Begitu. Tapi kalau di muka juga boleh. Ada lagi? Belakang. Hah? Boleh. Assalamualaikum. Kalau ada namanya itu udzur syar'i. Kalau udzur syar'i ya sekali aja. Ya, itu sudah dihitung oleh Allah ya. Mencukupi, walaupun batal tetap dianggap Allah dalam keadaan berwudu. Kecuali lagi normal. Itulah sayangnya Allah sama kita. Sama kayak begini ya. Biasanya tiap malam tahajud, tapi karena ada uzur nggak tahajud, tetap dapat pahala tahajud karena niatnya tahajud, walaupun nggak kelaksana sama perbuatan. Begitu Neng. Asal jangan makan niat, baik yang penting niat makan, maka agak niat lah, urus. Ya kalau niat doang agak makan. Begitu ya. Ada lagi? Kagak. Sebentar. Bersentuhan sama laki itu ada 2 pendapat. Ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat kalangan ulama. Kalau Imam Syafi'i bilang batal, tapi Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik enggak. Nah, saya ngikutin Imam Ahmad sama Imam Hanafi, Imam Malik. Sebab apa? Ada riwayat yang sahih menyebutkan Nabi ketika malam mau qiyamul lail, ibunda Aisyah itu ngalangin kakinya. Ya, kemudian Rasulullah megang kakinya, nggak ada alasnya, digeserin, lalu beliau sholat. Jadi saya ikut pendapat ini. Jadi saya maka mau bini kagak batal. Karena dia bukan mahram kita, lah udah sah. Kan mahram itu artinya apa? Kagak boleh kagak boleh. Mahram itu apa?
Iya, yang bukan suaminya, yang bukan adik, bukan abang kan? Ya kalau udah kawin berarti siapa? Ya sudah, bukan orang lain. Ya. Tapi ini pendapat saya. Tapi kalau ada yang pendapat ikut Imam Syafi'i, ya harus kita hormatin. Ibu ikut yang mana terserah lah. Hah? Anak angkat mah batal, mahram dia. Ya, batal. Anak angkat batal. Kalau dia belum disusuin ibu kan sesusuan itu ya. Sesusuan itu non mahram. Ya. Jadi sesusuan itu mahram mas. Jadi dia tidak boleh nikah dengan kita. Kalau juga 3 kali menyusui bareng dengan ibu kita. Begitu. Namanya ar-radha'ah, sepersusuan. Baik, saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Wasahi ajzadana, sehatkan kami ya Allah. Wanawir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabit imanana, kokohkan iman kami ya Allah. Wa wasi arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa nisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawa ijana, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar, jauhkan, hindarkan ya Allah kami semua dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.